Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kali ini kita akan membahas sejarah dari negeri Cina. Pada abad ke-8, Cina berada di bawah kendali dari dinasti Tang. Pada periode ini timbul sebuah pemberontakan besar yang dikenal sebagai pemberontakan Lusan. Sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh seorang jenderal militer terhadap pemerintahan dari dinasti Tang. Pemberontakan ini berlangsung selama 1 dekade dan telah mencapai ibu kota dinasti Tang. Lalu, bagaimanakah sejarah dari pemberontakan ini? Berikut ini kita akan membahas lebih lanjut di dalam sejarah pemberontakan Lusan. Pada pertengahan abad ke-8, dinasti Tang telah terlibat dalam berbagai perang perbatasan. Pada tahun 751, pasukan Tang telah mengalami kekalahan dalam melawan pasukan Abbasiyah di dalam pertempuran Talas. Dinasti Tang juga tidak bisa menaklukkan kerajaan Nanzhao di selatan dan telah mengeluarkan sumber daya yang banyak demi penaklukan ini. Salah satu perang yang bisa dimenangkan oleh dinasti Tang adalah keberhasilannya di dalam perang perbatasan Tibet. Yang perlu diketahui adalah semua perang perbatasan ini memerlukan biaya yang mahal. Dengan cepat, dinasti Tang mengalami krisis keuangan. Kemudian, untuk mengatasi ini, Kaisar Tang yang pada waktu itu bernama Kaisar Xuanzong menunjuk seorang jenderal favoritnya yang bernama An Lushan. An Lushan kemudian menjadi komandan militer daerah dari 3 garnison di utara, yaitu Pinlu, Fanyang, dan Hedong. Dengan posisi ini, An Lushan secara tidak langsung telah memiliki setidaknya 150.000 pasukan yang berada di hulu Sungai Kuning. Penunjukan An Lushan sebagai komandan militer ini nantinya menjadi bencana bagi dinasti Tang sendiri, karena An Lushan memanfaatkan posisinya itu demi melakukan sebuah pemberontakan besar terhadap pemerintahan dinasti Tang. Pada tanggal 16 Desember tahun 755, Jenderal An Lushan mengerahkan pasukannya dari hulu Sungai Kuning untuk melawan pemerintahan dinasti Tang. Pasukan An Lushan dengan cepat berhasil menguasai wilayah Tang Timur, termasuk juga merebut ibu kota timur yang terletak di Luoyang. Di Luoyang, An Lushan mendeklarasikan kerajaan baru yang bernama Yan yang Agung. An Lushan juga menyatakan dirinya sebagai kaisar pertama Yan. Di dalam pemberontakan An Lushan ini, pasukan pemberontak memperlakukan musuh yang menyerah dengan baik, sehingga hal ini mengakibatkan semakin banyak orang yang bergabung dengan pemberontakan An Lushan. Kemudian, setelah pasukan An Lushan berhasil menaklukkan Cina Timur, pasukan An Lushan melanjutkan penyerangannya menuju wilayah Cina Selatan. Akan tetapi, laju pasukan An Lushan menjadi terhambat di selatan. Dalam merebut kota Henan di selatan, pasukan An Lushan membutuhkan waktu 2 tahun lebih untuk menjatuhkan kota itu, di mana hal ini menyebabkan momentum dari pemberontakan An Lushan menjadi terhenti, dan dinasti Tang memiliki cukup waktu untuk membuat pertahanan di wilayah Cina Barat. Selanjutnya, setelah pasukan An Lushan berhasil menguasai Cina Selatan, pasukan ini melanjutkan serangan ke arah Cina Barat dengan ibu kota barat yang terletak di Chang'an. Pasukan An Lushan kemudian mengepung ibu kota barat yang terletak di Chang'an. Dalam proses pengepungan ini, ternyata pertahanan kota Chang'an sangat kuat. Pasukan Tang mengambil pertahanan di semua pegunungan yang melindungi kota Chang'an. Dengan kalahnya medan ini membuat serangan pasukan An Lushan dapat ditangkis. Akan tetapi, di luar perkiraan, salah satu jenderal Tang yang bernama Yang Guozhong memerintahkan pasukan Tang untuk turun dari gunung dan menyerang langsung pasukan An Lushan di tanah datar. Tahap selanjutnya dari pertempuran ini adalah terjadinya pertempuran antara pasukan Tang dan pasukan An Lushan di medan datar, di mana di dalam pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan An Lushan.
Pasukan Tang yang membuang keunggulannya dengan turun dari gunung itu dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Anlusan. Dengan kalahnya pasukan Tang di dalam pertempuran ini menyebabkan jalan menuju ibu kota Chang'an terbuka lebar. Setelah Chang'an jatuh, Raja Tang melarikan diri ke selatan menuju kota Sichuan. Di sana, Kaisar Xuanzong menyerahkan tahta kepada putranya yang bernama Shuzong. Di bawah pimpinan Kaisar Tang yang baru, pasukan Tang kemudian dihimpun ulang untuk melakukan serangan balik. Selain itu, Kaisar juga menyewa tentara bayaran sebanyak 22.000 pasukan yang berasal dari Arab dan Uighur. Dengan pasukan ini, dinasti Tang melakukan serangan untuk merebut kembali ibu kota Chang'an. Di waktu yang bersamaan juga, pada tahun 757, pasukan Tang berhasil merebut ibu kota timur yang terletak di Luoyang. Dengan direbutnya kedua ibu kota ini, pasukan Anlusan memilih untuk mundur. Pemberontakan Anlusan mulai melemah di saat terjadi konflik internal di dalam istana Yan, di mana Anlusan sendiri dibunuh oleh putranya yang bernama An Qingsu. Namun, tak lama kemudian dia dibunuh oleh teman Anlusan yang bernama Xi Ximing. Di bawah kepemimpinan Xi Ximing ini, pasukan pemberontak kembali menyerang Luoyang dan berhasil merebut kembali kota itu. Akan tetapi, tak lama kemudian Xi Ximing dibunuh oleh putranya yang bernama Xi Chaoyi. Sementara itu, di Chang'an pada tahun 762, Kaisar Shuzong yang sudah sakit-sakitan menyerahkan dinasti Tang kepada putranya yang bernama Kaisar Daizong. Kaisar Daizong kemudian memanfaatkan konflik internal di kerajaan Yan dan mulai menyerang Luoyang pada musim dingin tahun 762. Dengan jatuhnya Luoyang ke tangan dinasti Tang, membuat jenderal dan para pejabat yang telah membelot kembali ke kubu dinasti Tang. Kerajaan Yan semakin terdesak ketika satu persatu wilayah dan pasukannya jatuh ke tangan dinasti Tang. Pada tanggal 17 Februari tahun 763, kerajaan Yan telah hancur dan kaisar Yan terakhir, yaitu Xi Chaoyi, memilih untuk bunuh diri. Adapun korban jiwa di dalam pemberontakan Lusan yang berlangsung dari tahun 755 sampai 763 ini cukup besar. Berdasarkan sensus penduduk sebelum pemberontakan, Cina memiliki populasi sebesar 52.919.309 orang, sementara sensus penduduk sesudah perang sebesar 16.900.000 orang. Terdapat selisih 36 juta jiwa di dalam sensus ini, yang artinya jika merujuk pada data sensus kependudukan dinasti Tang, maka diperoleh angka 36 juta korban jiwa, di mana angka korban ini setengah dari korban Perang Dunia II. Meskipun dinasti Tang pada akhirnya bisa menumpas pemberontakan Anlusan, akan tetapi dinasti Tang menjadi semakin melemah daripada periode sebelumnya. Di wilayah perbatasan barat, Tibet telah mendapatkan kembali tanah yang sebelumnya direbut oleh dinasti Tang. Selain itu, Tibet juga berhasil menjatuhkan ibu kota Chang'an. Dengan kondisi ini, dinasti Tang terpaksa meminjam uang dan pasukan dari orang-orang Uighur. Kemudian, untuk membayar hutang ini, dinasti Tang terpaksa menyerahkan kendali atas lembah Tarim. Kemudian, secara internal, kekuasaan dari Kaisar Tang mulai melemah dan digantikan oleh para komandan militer daerah. Dan masalah inilah yang nantinya menjadi penyebab dari runtuhnya dinasti Tang pada tahun 907 dan menandai sebuah periode di Cina yang dikenal sebagai periode 5 dinasti dan 10 kerajaan.